Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Sinabang dengan NIM 23101137. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video kreativitas mengenai tes intelijensi Stanford Binet, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tes kognitif dengan dosen pengampu Mner Steve Sengge, SPSI, MA. Dan selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang tes intelijensi Stanford Binet ini, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tes intelijensi Stanford Binet. Tes intelijensi Stanford Binet ini adalah salah satu alat ukur psikologis yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang. Tes intelijensi Stanford Binet ini biasanya digunakan untuk menilai tingkat kecerdasan seseorang, baik itu pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Nah, hasil dari tes intelijensi Stanford Binet ini biasanya disebut dengan intelligence quotient atau IQ. Tes intelijensi Stanford Binet ini awalnya bernama tes intelijensi Simon Binet, di mana tes ini dikembangkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon di Prancis pada tahun 1905. Tes ini awalnya dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah. Hasil tes ini biasanya berisi tentang tugas-tugas sederhana seperti pengenalan objek, pemahaman perintah, dan penghitungan angka. Pada tahun 1916, Lewis Terman, seorang psikolog dari Stanford University, membawa dan merevisi Binet-Simon Scale untuk digunakan di Amerika Serikat. Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan antara lain, yang pertama, menyesuaikan tes dengan konteks budaya Amerika Serikat. Yang kedua, memperkenalkan IQ sebagai skor tunggal untuk menghitung kecerdasan. Yang ketiga, menstandarkan tes dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan representatif yang dari populasi Amerika Serikat. Seiring dengan berjalannya waktu, tes ini terus dikembangkan dan diperbaharui untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan relevansinya. Nah, revisi pertama itu dilakukan pada tahun 1937 dengan tujuan untuk memperluas usia peserta tes dan untuk menambah lebih banyak lagi item-item tes. Nah, revisi kedua terjadi pada tahun 1960 dengan tujuan pengenalan norma baru dan penyesuaian skor IQ untuk meminimalkan bias. Kemudian, revisi ketiga terjadi pada tahun 1972 dengan tujuan penguatan pada kelompok usia muda dan penghapusan item-item yang dianggap melanggar norma-norma budaya. Pada tahun 1986 terjadi penambahan format nonverbal untuk lebih inklusif terhadap mereka-mereka yang memiliki keterbatasan bahasa. Kemudian, revisi keempat terjadi pada tahun 2003 dengan tujuan untuk memasukkan teori Kettelhorn-Carroll sebagai dasar konseptual. Pada tahun 2018 terjadi revisi kelima dengan dirilisnya desain modern 5 faktor kecerdasan dan format tes yang lebih fleksibel baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, tes intelijensi Stanford Binet ini didasarkan pada berbagai teori yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada teori G-faktor oleh Charles Sperman. Teori ini dikembangkan pada awal abad ke-20 dan telah menjadi dasar utama dalam pengukuran kecerdasan. Sperman berpendapat bahwa ada 2 komponen dasar kecerdasan manusia. Yang pertama, faktor umum, yang artinya kemampuan kognitif mendasari semua tugas intelektual. Yang kedua, ada faktor spesifik yang artinya kemampuan terkait dengan tugas-tugas tertentu. Nah, yang kedua itu teori multidimensi Kettelhorn-Carroll. Pada revisi keempat tahun 2003, teori multidimensi Kettelhorn-Carroll ini menjadi kerangka konseptual utama dalam pengukuran kecerdasan. Teori ini mengelompokkan kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama kemampuan luas atau broad abilities, dan yang kedua kemampuan spesifik atau narrow abilities. Yang ketiga itu kontribusi teori psikometri. Tes Stanford Binet ini juga dipengaruhi oleh prinsip psikometri, yaitu pendekatan ilmiah dalam mengukur atribusi psikologi seperti kecerdasan, kepribadian, dan kemampuan. Dan yang keempat itu ada teori perkembangan Binet. Alfred Binet memiliki pandangan bahwa kecerdasan dapat berubah dan bersifat dinamis.
Ia percaya bahwa kecerdasan manusia tidak hanya mencakup kemampuan logis dan matematika, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk berpikir secara fleksibel dan adaptif. Nah, adapun tujuan utama dari tes intelijensi Stanford Binet ini adalah yang pertama mengukur tingkat intelijensi individu, yang kedua mengidentifikasi individu berbakat atau berkebutuhan khusus, yang ketiga membantu individu dalam diagnosa gangguan perkembangan atau keterbatasan intelektual, dan yang keempat memberikan dasar untuk intervensi pendidikan dan psikologis. Kemudian, fungsi utama dari tes intelijensi Stanford Binet ini adalah yang pertama mengukur tingkat kecerdasan atau IQ untuk memahami kemampuan intelektual individu, yang kedua evaluasi pendidikan untuk penempatan dalam program khusus atau perencanaan akademik, dan yang ketiga itu panduan karir dan pengembangan diri berdasarkan kekuatan dan kelemahan kognitif seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek yang diukur dalam tes intelijensi Stanford Binet. Tes intelijensi Stanford Binet mengukur 5 faktor utama yang mencerminkan aspek kecerdasan manusia. Yang pertama itu ada penalaran cairan atau fluid reasoning, yang artinya kemampuan untuk memecahkan masalah baru. Dan yang kedua itu ada pengetahuan atau knowledge, yang artinya informasi umum dan pemahaman konseptual. Yang ketiga ada penalaran kuantitatif atau quantitative reasoning, yang artinya kemampuan dalam matematika dan angka. Yang keempat pemrosesan visual spasial atau visual spatial processing, yang artinya kemampuan menganalisis dan memanipulasi objek secara visual. Dan yang terakhir itu ada memori kerja atau working memory, yang artinya kemampuan untuk menyimpan atau memanipulasi informasi dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya kita masuk pada administrasi tes. Adapun administrasi tes dalam tes intelijensi Stanford Binet ini antara lain, yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan secara individu dengan pengaturan lingkungan yang tenang untuk meminimalkan gangguan-gangguan yang ada. Yang kedua itu durasi waktu. Durasi waktu dalam tes ini sebanyak 45 menit sampai 2 jam. Dan ini ditentukan berdasarkan usia dan kemampuan kognitif individu. Yang ketiga itu ada prosedur. Pada prosedur ini, tes ini melibatkan berbagai subtes yang mencakup pertanyaan verbal, tugas manipulatif, dan pengamatan kerja. Pada saat prosedur ini akan dibacakan oleh tester, yang kemudian testi akan mengikuti panduan-panduan yang dibacakan oleh tester. Dan yang terakhir itu adalah skor. Hasil tes dihitung dalam bentuk IQ yang mencakup skor komposit dan subskala. Nanti dari hasil yang sudah dikerjakan akan diubah menjadi sebuah hasil IQ. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai tes intelijensi Stanford Binet. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan dapat membantu teman-teman yang menonton video ini untuk memahami apa itu tes intelijensi Stanford Binet. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam penjelasan saya memohon bimbingannya ke depan agar pengetahuan saya lebih bertambah lagi. Untuk kritik dan saran saya terbuka di komentar. Sampai jumpa, bye-bye.